Kita check-in aja sih, check-in by teams aja gitu ya. Aku sampai sekarang bahasa Jepangku tuh juga kayaknya nggak sebagus itu deh. Bekerja di Jepang itu sosial budayanya ya bukan chit-chat say hello ya kalau. Butuh layanan rekrutmen. Mitra Kerja solusinya. Mereka nggak ngobrol pada saat jam kerja kayak gitu kan ya. Mereka ya kalau di Jepang tuh kayak jarang banget ngobrol di jam kerja. Jadi ngobrol itu istirahat. Ngobrol itu istirahat. Iya. Kayak atau ya clock out gitu loh. Tapi kayak chit-chat basa-basi pada saat kerja tuh extremely rare ya, jarang. Kalau misalnya nih di sana tuh ada nggak sih kayak kerja terus kita ngomongin orang gitu, Iya, ngomongin kayaknya. orang lain? Ya mungkin ada ya, tapi mungkin ada juga sih ya. Gosip kan maksudnya. Iya, gosip gitu. Iya, ya ada sih. Apalagi Asia ya. Kalau mungkin budaya gosip tuh dekat dengan orang Asia sih. Tapi kalau tadi di Jepang itu sendiri tuh emang jam kerja tuh dipakai untuk benar-benar kerja. Iya, benar-benar. Jadi Berarti nggak ada kesempatan untuk ngomongin orang lain. Iya, kayak gitu. Nah, jangan sampai di tim yang seperti itu tuh kita justru banyak chit-chat gitu kan. Dan sebaliknya juga kalau misalkan kita di Aussie yang small talk itu quite common untuk kayak ya how's your weekend gitu-gitu kayak cukup common, ya jangan sampai kita jadi dingin gitu dan jangan sampai kita menutup diri gitu pada saat itu karena ya ekspektasi that's the kind of conversation yang terjadi gitu kan. Terus sama juga ya di Indonesia mungkin ada beberapa tempat kerja yang kalau di Indonesia kan kita lebih basa-basi gitu ya. Basa-basi ya. Ya Mbak atau Mas gitu-gitu kan ya. Ya jangan sampai juga kita jadi cuek bebek di lingkungan yang kayak itu kan ya. Kita harus menempatkan diri ya. Betul, kita harus bisa bumi dipijak di situ, langit dijunjung kan. Jangan kita ya kita harus fleksibel dan open minded in that sense gitu. Terus yang berikutnya biasanya ketika kita udah umumnya ketika kita bekerja di luar negeri, kebanyakan pasti memang lingkungannya itu multikultural ya. Jadi entah bos kita yang dari negara lain, of course, karena kerja di luar negeri, atau kolega kita juga mungkin dari berbagai negara bahkan ya kan. Ya karena global company kan, umumnya yang rekrut orang luar gitu asing. Yaitu understanding cultural differences itu sangatlah penting tuh ya, dan mungkin ini yang paling penting juga ya, bisa berkomunikasi dengan jelas ya dan to the point gitu. Mungkin kalau di Indonesia kan kita banyak gitu ya. Ada kali-kali banyak kayak ada kalimat tambahannya. Iya, terus kayak kita harus membaca between the lines gitu kayak ini ngomongnya gimana sih sebenarnya perasaan dia gitu loh kayak iya kan misalkan aku pernah baca gini kalau di Indonesia kamu meeting dan orang itu kayak iya wah ide bagus nih, itu belum tentu idenya diterima. Kadang kayak gitu. Kalau di Indonesia orang meeting kita ngomong oke, bagus banget nih, belum tentu kita sebenarnya suka. Itu cuma sesuatu yang kayak menyenangkan hati aja. Basa-basi aja. Kita ngomong aja gitu. Tapi apakah itu kalau kita suka beneran, apakah kita akan pakai ide itu another thing kan, another conversation. Gitu kan kalau di Indonesia. Iya, mungkin ada. Umumnya kayak gitu ya. Mungkin ada. Tapi kayak kalau misalkan, nah hal-hal kayak gitu tuh itu kan susah dipahami ya kalau misalkan kita bersama. Di sana kayak to the point ya? Iya, to the point. Mungkin ya of course nggak rude ya, nggak kasar juga sih, tapi ya kita pasti akan kasih tahu kan. Atau orang akan kasih tahu kita apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, apa yang bisa diimprove gitu. Mungkin kayak gitu sih ya. Sama satu lagi ya. Mungkin kalau orang Indonesia itu kan kita nggak pernah bilang enggak secara langsung. Mungkin kita ngomongnya segan. Iya, segan. Atau jadinya malah ngomong insya Allah. Insya Allah itu kan enggak ya kalau di Indonesia ngomong. Oh iya? Tapi mungkin ya sebaiknya kita terbuka aja gitu dengan bos dan kolega kita. Apa yang kita bisa lakukan dan apa yang nggak bisa kita lakukan. Gitu. Jadi jangan jelas gitu ya. Jangan tengah-tengah gitu. Jangan ngambang ya. Iya, karena kolega kita mereka juga bergantung sama kita kan. Iya, betul. Kita kan saling bersinergi, saling. Iya, benar. Pekerjaan kita juga berhubungan sama pekerjaan dia dan impact-nya juga ke perusahaan ya. Iya. Jadi itu sih mungkin komunikasi itu.
ya tentu saja perusahaan di Indonesia juga mungkin udah beberapa mengadopsi budaya kayak gitu ya di dalam perusahaannya gitu. Yang cenderung lebih terbuka, open to ya, feedback yang secara langsung ya gitu. Iya sih gitu. Jadi Ada artikel gini dari orang luar negeri, dia ngomong gini dia ini juga kalau nggak salah dari US ya atau dari Australia. Dia ngomong kalau kamu meeting dengan orang Indonesia dan mereka itu kelihatan kayak oh ya oke keren gitu, maksudnya afirmasi itu tuh pertanda buruk karena they don't like your idea. Kalau orang Indonesia itu banyak kritik kayak emangnya bisa kayak gini, emangnya bisa gini, itu justru tanda bagus karena artinya orang Indonesia itu mulai berpikir tentang implementasi. Kayak gitu. Jadi kalau presentasi dan mereka kayak oke, keren banget. Itu kayak udah deh lo relain aja. Gitu kayaknya mereka nggak suka. Gitu. Jadi udah terkenal ya di luar negeri ya. Nah itu terkenal sebagai orang yang tedengan-kalingnya banyak dan nggak bakal kritik. Poin gitu. Tapi nggak sedikit juga pastinya orang-orang Indonesia yang, apalagi pekerja Indonesia yang kritis juga. Iya. Jadi juga dia paham lah mengenai situasi, harus bertindak apa, harus berbicara apa, nggak cuma ikut-ikutan aliran arus aja kayak noted gitu. Ya pasti juga tiap perusahaan beda ya. Beda-beda. Pasti beda-beda. Tapi itu cukup unik sih, kalau ini baru tahu, cukup unik. Ini mungkin bisa jadi pembahasan di forum-forum tertentu itu. Ya, jadi bisa merubah paradigma para pekerja Indonesia tuh nggak semuanya seperti itu dan nggak semuanya juga kritis. Jadi nggak semuanya kritis, nggak semuanya manut-manut aja. Keren. Nah, tadi kan mengenai kita butuh keterampilan atau skill komunikasi. Tentunya bahasa yang negara yang pengen kita tuju dong kalau kita pengen ke luar negeri. Kalau kita pengen ke Jepang ya bahasa Jepang. Kalau kita pengen ke Korea bahasa Korea, ya kan, dan sebagainya lah, ya kan. Nah, terus juga kita butuh adaptasi juga di sana. Kemampuan keterampilan adaptasi itu penting di sana ya. Penting banget sih. Kayaknya karena kalau adaptasi itu a lot of things adalah hal yang nggak bisa kita ubah kan. Jadi ya betul setuju. Ada hal yang emang nggak bisa diubah gitu. Mungkin kalau misalkan ada ya orang mungkin kesel banget nih sama budaya overworknya orang Jepang gitu. Tapi itu mungkin nggak bisa kita ubah gitu sebagai individu. Kita bisa apa? Iya. Jadi kita mungkin bisa milih perusahaan yang lebih work life balance misalkan kayak gitu. Betul. Atau sama kolega-kolega dari Australia atau dari Eropa gitu. Mereka kan sangat work life balance ya. Jadi mungkin kalau mereka lagi libur ya atau mereka cuti, ya mereka nggak bisa di reach gitu sama sekali gitu. Maksudnya kalau di Indonesia kan cuti digangguin masih bisa ya kadang-kadang. Masih bisa gitu. Maksudnya dihubungin masih bisa. Iya, dihubungin masih bisa nih. Masih bisa dihubungin. WhatsApp-nya masih centang dua kan? Masih centang dua. Dan masih dibales mungkin juga. Masih direspon. Dibalesnya misalkan lama, tapi dibales. Direspon gitu. Ya, dibales. Atau kalau urgent, ya available kok on urgent, atau maksudnya if urgent call. Iya, ditelepon. Kalau di sana kan benar-benar nggak bisa. Ya udah lo kalau dia udah cuti, ya udah tunggu aja sampai balik gitu. Gitu. Nggak ada in between mereka akan available untuk kita gitu. Itu kan harus kita terima ya. Sekalipun kerjaan kita misalkan jadinya mangkrak, tertunda nih gara-gara cuti. Ya udah itu kita nggak bisa kesel, nggak bisa apa-apa, itu udah begitu budayanya gitu. Oke. Nah, ini semakin menarik nih pembahasannya nih. Jadi juga di sana tuh kalau kan ada salah satu keterampilan soft skill tuh manusia ada yang bisa mengatur waktu dengan baik, ada yang mengatur waktu dengan baik. Nah, ada nggak sih perbedaan time management kalau kerja di sana tuh seperti apa? Time management ya, iya sih menurut aku, iya kalau misalkan ini aku rasain ya, mungkin sangat-sangat maksimal gitu ya waktu. Dimanfaatkan banget ya. Banget kayak meeting tuh bisa beneran cuma 15 menit atau 30 menit, tapi bener-bener isinya tuh udah action points, update, terus langsung oke, harusnya berikutnya kita harus ngapain, atau langsung alignment aja gitu antar tim, kayak gitu sih.
Em, Jadi ya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ya. iya. Nah, ini nih, kita udah ini nih. Oh, udah pertanyaan terakhir. Oh. Gini nih, pertanyaan terakhir. Nah, dari Karato Bintang ini nih, Iya. dari Kak Bintang, dari pandangan Kak Bintang ya, yang menjadi poin kelebihan jika bekerja di Indonesia itu seperti apa Kak Bintang? Iya. Nah, mungkin ini juga ya kayak aku setelah aku kuliah di Jepang kan aku memang memutuskan kembali untuk tinggal di Indonesia kan dan bekerja base-nya di Indonesia gitu. Menurut aku tinggal di Indonesia itu juga ada plus points-nya ya. Yang paling pertama libur kita tuh paling banyak, salah satunya paling banyak di dunia. Jadi kalau misalkan kamu ya untuk kamu, oh kita trip yuk sama teman, itu tuh jauh lebih mudah gitu karena kita banyak libur dan kalau misalnya kejepit biasanya cuti bersama kan hari esoknya gitu. Itu apa ya istilahnya? Healing kayak gitu tuh. Itu Gen Z juga butuh ya. Anak-anak Gen Z butuh itu ya, gak lulusan kerja. Iya. Butuh healing juga ya. Betul. Di sini bisa lebih banyak healing peluangnya. Iya, lebih banyak peluang healing. Iya. Tapi sepanjang tahun ya. Maksudnya meskipun di beberapa negara kayak misalkan di Eropa itu libur kan langsung summer holiday gitu loh. Bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 4-5 minggu gitu, gitu kan. Iya, aku belum pernah sih bekerja di Eropa, cuma that's what I know ya dari teman-teman aku yang bekerja di sana gitu. Tapi kalau overall sepanjang tahun itu lebih banyak di Indonesia gitu. Butuh layanan administrasi? Mitra Kerja Solusinya. Berikutnya juga kalau misalkan apa ya, kalau kamu tipe orang yang dekat keluarga, tentu saja tinggal di Indonesia itu jauh lebih menyenangkan gitu. Kalau aku pribadi, aku memang memutuskan sih untuk kembali ke Indonesia karena aku memang ingin berkontribusi gitu untuk pembangunan negara. Wow, idealis sekali ya. Tapi memang benar, itu benar gitu. Dan itu nggak salah. Tapi itu benar. Ya, itu tidak salah dan itu betul. Diulang-ulang kalimatnya. Makanya aku ada inisiatif social impact, itu memang salah satu hal yang pengen aku kerjain gitu untuk aku try out new things kan, kayak gitu sih menurut aku itu ya. Sama I think kalau misalkan udah terbiasa ya lahir tinggal hidup di sini dan tiba-tiba hidup dan bekerja di negara lain atau even bekerja di company yang bukan company Indonesia, itu adjustment period-nya itu juga menyakitkan gitu sih. Kayak maksudnya it can be really painful gitu untuk kok ekspektasinya gini ya. Oh iya. Kayak gitu, kok ekspektasinya gini ya. Gitu. Jadi tetap ada perbedaan di situ. Iya, dan kayak kok mereka disiplin banget ya, misalnya kayak gitu ya. Kayak kenapa sih kayak hal telat misalkan itu tuh big deal banget gitu loh kalau misalkan di luar negeri. Kalau kita kan 5 menit masih oke lah gitu, tapi kalau di sana tuh apalagi di Jepang ya 5 menit tuh udah yang kayak kamu nih masih mau kerja nggak sih? Kayak bener-bener itu parah banget gitu, telat tuh parah, itu kayak dosa besar. Bener-bener disiplin berarti ya? Iya, itu dosa besar banget deh, kayak parah kalau telat. Rekan mitra kerja kalau mau ada kerja di luar negeri atau di Jepang harus tepat waktu. Jangan sampai telat. Iya. Datangnya dan pulangnya. Bener. Pulangnya juga nggak boleh telat ya? Kalau di Jepang lemburnya ya, budaya lembur tuh umum banget. Itu dia. Umum banget ya. Oke. Nah, jadi selain itu apa yang kamu tahu lagi di Indonesia tuh kelebihannya bekerja? Mungkin dengan ini ya, kalau orang Indonesia tuh sesama kolega itu I think kita bisa lebih di beberapa sisi ya. Misalkan kayak dengan kolega sesama orang Indonesia, kalau misalkan kamu cuti atau rekan kerja kamu cuti, itu biasanya kamu masih bisa dimintain tolong. Gitu. Itu kan sebenarnya sangat helpful ya kayak gitu. Maksudnya ini bukan dalam konteks kamu kerja, bukan kayak gitu ya. Bukannya kamu kerja pada saat cuti, tapi ditanyain beberapa hal tuh masih bisa. Gitu kan beda ya. Kalau ya of course jangan sampai kita bikin orang yang lagi cuti tuh kerja, itu kan pelanggaran ya. Tapi maksudnya kalau kita minta tolong atau apa tuh biasanya orang dengan senang hati
masih maulah ngebantuin kayak gitu, even toh lagi cuti, kan. Kalau di luar negeri tuh biasanya cuti tuh benar-benar hari yang sangat sakral dan nggak bisa deh diganggu sama sekali. Tuh, gitu sih. Ya, di sini cuti mungkin buat sebagian pekerja di Indonesia cukup menyenangkan. Iya. Menyenangkan karena bisa mungkin mereka gunakan untuk berlibur atau beristirahat. Tapi emang benar di satu sisi kalau kita dihubungi nih oleh pimpinan kita atau rekan kerja kita, ya gak enak gak sih kayak Nggak dijawab. gak dijawab, ya kan? Kayak somehow masih helpful gitu ya. Iya, gitu. Kayak gitu. Ya itu mungkin beda-beda sudut pandang ya. Ya, betul. Kayak mungkin kalau misalkan pekerjaan kamu itu bukan yang terlalu tergantung sama orang atau bukan yang benar. mempengaruhi banyak bagian, mungkin it's completely fine gitu. Tapi kalau pekerjaan kamu itu fatal ya dalam incoordination atau in whatever, ya bisa dihubungi itu pada saat cuti, itu sangat helpful gitu. Gitu sih. Wah, luar biasa. Pertanyaan terakhir nih, kayaknya terakhir banget nih. Iya. Kalau di luar negeri dari pengalaman Bintang tuh, pernah nggak sih kayak ngerasa, itu kan emang punya teman orang sana ya, teman di sana ya, tapi kan keluarga ketemu nggak waktu itu ke sana? Enggak dong. Enggak, nah itu kayak perasaan ketika mungkin momen-momen kayak liburan lebaran atau liburan Natalan, kayak perasaan gini nggak sih? Aduh, sendiri kok sendirian Iya, gitu. iya banget sih. Kayaknya rasa sendirian itu homesick ya, kangen rumah tuh adalah sesuatu yang cukup umum ya dirasakan gitu. Ya mungkin itu salah satu challenge paling besar ya. Gitu. Apalagi kalau kamu adalah keluarga kamu tipe yang merayakan liburan bersama-sama gitu, atau kamu dan teman-teman kamu kayak gitu. Kalau di luar negeri sih aku lihat orang cenderung lebih mandiri ya, somehow. Kayak maksudnya ya Natal sendirian di Jepang tuh ya nggak apa-apa. Oh gitu. Kayak gitu ya, atau kayak ya udah kayak just by myself aja itu kayak nggak apa-apa gitu, cukup umum. Kalau di sini kan emang kebersamaan keluarganya, atau kebersamaan sama teman-teman, sama rekan kerja gitu kan. Maksudnya contohnya buka puasa bersama nih ya, itu dalam satu kantor tuh bisa beberapa kali kan, sama tim kamu, terus sama tim yang gede, terus ini satu korporat, kan bisa 3 kali gitu. Itu kalau misalkan di luar negeri ya quite rare sih bisa kayak gitu. Bisa yang ngoyo, bukan ngoyo, apa ya bahasa? Guyup banget gitu. Guyup di kantor, guyup di ini tuh. Iya. Quite rare. Ya solid. Mereka solid juga solid. Dalam hal di luar pekerjaan juga. Oke. Ya, ini wah, waktunya udah habis ya. Udah dikit lagi ya. Udah dikit lagi. Iya. Oke. Nah, Bintang, tadi kan kita udah bahas nih ya. Yang pertama tuh tantangan kerja di luar negeri itu kan. Terus tadi tantangannya yaitu tadi kita juga mengenai budaya di luar negeri, kita juga harus bisa adaptasi. Kita juga harus apa ya, disiplin juga mungkin, disiplin ya, karena di sana memperhatikan jam waktu kerja ya, kayak telat sedikit tuh benar-benar kayak di notice ya. Iya. Benar. Iya, nah, terus banyak tantangan-tantangan yang tadi Bintang ceritain, yang ada juga skill atau keterampilan yang harus kita butuhin itu pasti yang utama itu bahasa ya. Iya. Kita harus belajar bahasa mereka ya, bahasa misalnya kalau ke Jepang ya ke Jepang, bahasa Jepang gitu. Bahkan kayak bahasa Jepang tuh ada beberapa kategori ya atau jenis ya. Ada kayak misalkan di Osaka tuh a bit different daripada di mungkin bukan beda bahasa ya, beda aksen ya, aksen dan apa sih kata yang biasa dipakai. Nah itu juga salah satu tantangan juga ya buat teman-teman atau rekan mitra kerja yang mau kerja di luar negeri ya. Jadi bisa melatih kosakata perbahasaan, bahasa asing itu kalau mau kerja di luar negeri. Dan juga yang dibutuhkan itu tadi time management juga gak kalah penting ya di sana ya, harus bisa mengatur waktu dengan baik ya. Nah Bintang, ini pertanyaan terakhir nih. Tadi kan ngomong terakhir, tapi ini ada yang terakhir lagi nih. Kan Bintang kan pernah kerja di luar negeri. Waktu itu pada saat itu tuh, pada saat mungkin liburan Lebaran atau liburan Natal, pernah nggak sih kayak merasa sendiri gitu? Karena kan keluarga jauh di Indonesia dan Bintang di Jepang tadi ya.
Pernah nggak sih? Ya pasti ya ngerasa seperti itu gitu. Itu udah ini given kalau misalkan kamu biasa merayakan hari-hari besar sama keluarga dan teman-teman terdekat, mungkin ketika kamu bukan sendirian ya, maksudnya hidup dan tinggal di luar negeri kan pasti kolega-kolega kamu, teman-teman kamu yang orang lokal kan juga pasti sibuk dengan keluarga masing-masing ya, atau teman-teman masing-masing gitu. Ya menurut aku wajar aja sih merasa sendiri dan homesick. Jadi buat orang-orang yang kayak merasa kesendirian nih, belum bisa liburan bersama keluarga, itu juga menjadi salah satu tantangan juga ya, kerja luar negeri ya. Oke. Ya ini sudah menuju akhir Bintang. Tadi wah banyak banget nih yang kita bahas nih tadi nih mengenai tantangan kerja di luar negeri, apa aja yang dibutuhin. Emang kabur aja dulu nih menjadi tagar yang sempat ramai nih, ya kan? Makanya kita mau bahas topik ini. Nah, jadi itu ada beberapa tantangan yang disebutkan oleh Kak Bintang itu ada kayak kita tuh harus bisa adaptasi di sana, betul ya? Dengan budayanya yang tadi sedikit basa-basi lah di sana ya, harus to the point, dan juga kita juga harus disiplin, ya kan? Disiplin, kita juga harus punya skill keterampilan komunikasi yang baik. Tentunya bahasa ya, bahasa. Jika kita pengen kerja di Jepang ya belajar bahasa Jepang. Ya supaya kita bisa berkoordinasi komunikasi sama orang-orang Jepang itu ya. Nah, bagi rekan-rekan mitra kerja nih yang mungkin belum punya kesempatan atau mungkin masih terkendala nih dengan tantangan dan keterampilan yang sudah kita bahas tadi nih, mulai dari bahasa, mulai dari adaptasi dengan budaya yang lain, yang menjadi tantangan bagi teman-teman rekan mitra kerja. Rekan mitra kerja nggak usah berkecil hati, nggak usah putus asa, betul nggak? Karena masih banyak nih pekerjaan-pekerjaan di dalam negeri di Indonesia yang mungkin cocok dengan rekan mitra kerja dan sesuai dengan potensi yang rekan mitra kerja miliki. Dan tentunya juga rekan mitra kerja kalau masih bingung nih mau kerja di mana, sudah tahu dong harus ngelamar di mana. Rekan mitra kerja bisa nih ngelamar atau kirim CV atau apply lamaran kerja kalian di Mitra Kerja Utama. Ya, karena Mitra Kerja Utama itu salah satu perusahaan outsourcing yang sangat comply dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi nggak perlu ragu lagi rekan mitra kerja untuk bekerja di Mitra Kerja Utama. Dan juga bagi para perusahaan-perusahaan di luar sana nih yang membutuhkan tenaga kerja mungkin di bidang office boy atau di bidang office girls atau driver, terus administrator, itu juga Mitra Kerja Utama menyediakan kebutuhan tersebut. Dan juga Mitra Kerja Utama mempunyai jasa layanan selain outsourcing, yaitu ada rekrutmen dan personalian atau administrasi kepersonalian. Nah, itu bagi perusahaan-perusahaan nih yang mau dibantu oleh Mitra Kerja Utama, jangan ragu untuk menghubungi tim marketing Mitra Kerja Utama. Itu dia. Terima kasih ya Kakak Bintang ya sudah hadir di podcast MK. Sangat luar biasa loh ilmunya. Seru. Pengalamannya juga luar biasa. Pasti teman-teman juga banyak nih terinspirasi ya kan dari Kakak Bintang ini, apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Oke. Ini sudah menuju akhir. Terima kasih Kakak Bintang, dan terima kasih juga untuk rekan mitra kerja yang sudah setia mendengarkan podcast Mitra Kerja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oh ya, kita juga punya sosial media Mitra Kerja Utama. Ada Instagram, ada YouTube, dan ada TikTok, dan ada LinkedIn. Jangan lupa ya di-follow juga. Nih di sini nih. Nama-namanya di sini nih. Dan juga jangan lewatkan untuk episode podcast Mitra Kerja selanjutnya di channel YouTube Mitra Kerja Utama. Sampai jumpa di lain waktu, dan terima kasih sekali lagi Kak Bintang. Sehat selalu, semoga karir semakin cemerlang, semakin baik ke depannya, dan sehat selalu juga untuk rekan Mitra Kerja. Sampai bertemu lagi di podcast MK, podcastnya Mitra Kerja. Thank you Bintang. Butuh layanan outsourcing? Mitra Kerja solusinya.